bahasa Inggris Pak Pak Joko, ini salah persepsi. Jangan menilai sesuatu hanya dari satu sudut pandang, itu bisa menimbulkan mispersepsi. Kalau ambil contoh, pada suatu saat ada seorang yang berpakaian rapi, berdasi, kemudian ya pakaiannya menunjukkan orang berada, naik kereta api jurusan Surabaya Jakarta kelas ekonomi. Ketika di atas kereta api kelas ekonomi yang notabene penumpangnya banyak berjubel, tidak seperti yang kelas bisnis atau kelas eksekutif yang ulase dan lebih nyaman, lebih enak tempat duduknya, dan penumpangnya juga berkelas gitu. Di kelas ekonomi itu banyak masyarakat awam, masyarakat kecil, pedagang, atau orang biasa yang naik, karena selisih karcisnya juga banyak. Kalau kelas ekonomi Surabaya Jakarta hanya 250, tapi kalau kelas bisnis bisa 500, kalau kelas eksekutif bisa 1 juta misalnya begitu. Nah, ternyata orang itu berada di tengah-tengah mereka, mendapatkan sorotan oleh masyarakat yang naik di kelas ekonomi. Nek arep pamer mbok aja ning kene. Mbok naik kelas eksekutif sana. Ini tuh temannya orang-orang biasa. Salah satu ada yang bergumam seperti itu. Kemudian yang lain ada lagi, nek arep pamer HP, iPhone, buat aja pamer ning kene. Duwe iPhone kok dipakai dipamerkan di kelas ekonomi yang notabene di dalam situ karena masyarakat biasa banyak HP-nya yang HP jadul. Karena orang itu tadi dapat telepon dari temannya, diangkatlah, artinya ternyata iPhone terbaru yang harga 25 juta. Terus berjalannya waktu, di perjalanan juga orang tersebut membuka tas, ternyata di tasnya ada laptopnya yang kelas mewah juga. Karena terpaksa harus dibuka, ada sesuatu yang diminta oleh rekan kerjanya, harus dikirimkan secepatnya. Tambah menimbulkan kecemburuan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Nek arep pamer laptop mbok jeneng kereta kene di kantormu atau di tempat lain. Semakin perjalanan makin jauh, banyak ditemui oleh penumpang yang lain tanpa bertanya, langsung menilai dengan sudut pandang yang negatif semua. Gila pamer, yang riak, yang wis mbuh, pokoknya tertuju pada orang itu. Nah, ternyata setelah sampai Cirebon gitulah kira-kira, ada waktu rehat, karcisnya, tiketnya si Pak yang dicemooh, yang dilone itu tadi jatuh tiketnya. Ternyata tiketnya itu atas nama orang lain yang di kelas ekonomi itu. Loh kok enggak tiketnya dia? Padahal sudah nilai negatif itu tadi.
Terus ada yang memberanikan diri bertanya, maaf saudara, kok tiketnya jatuh, tiketnya atas nama orang lain, padahal sekarang kalau naik kereta harus atas nama KTP-nya sendiri ya. Apa yang terjadi? Ternyata sebelum berangkat, si Pak yang ditanya ini tadi ketemu dengan orang tua yang notabene agak kurang sehat, sakit, mau naik kelas ekonomi, dia punya kelas eksekutif. Daripada beli baru, akhirnya ditukarkan. Apa ada yang naik di kelas eksekutif, saya tak naik, ingin mencoba, ingin merasakan di kelas ekonomi, hidup bersama masyarakat biasa. Dengan senang hati untuk dilakukan. Yang bapak yang sakit tadi naik di kelas eksekutif, dialah yang di kelas ekonomi. Nah akhirnya tercengang semua. Yang dulunya menilai riak, pamer dan sebagainya, ternyata dia mempunyai niat baik menolong orang lain. Artinya apa? Dari cerita itu bahwa tidak bisa memandang seseorang atau apa namanya, menilai seorang dari sudut pandang kita, sudut penilaian kita yang tidak tahu sesungguhnya. Nah, hal seperti itu mari kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita tidak terlalu cepat memberi penilaian pada orang lain yang belum tentu kebenaran dan latar belakang kenapa dia kok seperti itu. Insya Allah panjenengan semua tidak tergolong yang ramai-ramai menyudutkan, yang mengatakan pada orang, kalau menemukan hal seperti itu tidak akan mengatakan itu. Itu salah satu contoh mispersepsi yang salah. Di kisah lain ada seorang yang ahli agama mengatakan pada jamaah gitulah atau pertemuan majelis gitu, setelah menghormati, setelah mengatakan saudara-saudara rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Nah, di awal untuk menarik perhatian, sang penceramah tersebut mengatakan bahwa saudara-saudara yang tua-tua itu nanti tidak bisa masuk surga. Rame, ada yang asem, padahal kami sudah beribadah yang sesuai dengan agama, tuntunan syariah agama yang saya anut. Kok dikatakan tidak bisa masuk surga? Apa yang dikatakan itu? Namanya mispersepsi, yaitu belum, jangan langsung dicerna, dinilai tidak masuk surga, tidak bisa masuk surga yang tua-tua. Bukan yang tua, yang dimaksud itu jamaah yang sudah yang ada di depannya, yang menjalankan ibadah sudah sesuai dengan kaidah, sudah syariat, sudah sesuai dengan itu. Ya, ada yang berani menanyakan, kenapa Pak Kiai atau Bapak mengatakan seperti itu? Kamu kan sudah melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan tuntunan. Loh, mohon maaf Bapak, saya mengatakan itu bahwa di surga nanti tidak ada orang tua. Dasarnya diberitahu.
Dan tidak ada orang tua gimana? Di surga itu semua usianya kembali muda. Jadi tidak ada orang yang usia 65 tahun ke atas gitulah katakan. Jadi bapak-bapak nanti di sana tidak ada, yang ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lambat Pak. Aduh. Ini mau anu bisa lambat. Iya. Monggo kenara, kopi kenara. Teh, banget. Kopi tak ya. Kopi jahe. Iya. Nah, dari situ bapak-bapak bahwa ketika kita mendengarkan sesuatu, apa itu ceramah atau mungkin pada orang gosip itu kita cerna dulu, kita jangan mengambil kesimpulan terus menilai, apalagi sampai mengeluarkan emosional, kata-kata emosional, karena ternyata setelah dijelaskan, oh alah gitu, itu padahal kalau sudah terlanjur, maaf, kita reaksi dengan kurang baik, bisa jadi berdampak pada diri kita sendiri, bahwa apa yang kita reaksi yang kita keluarkan itu bisa menunjukkan kualitas diri kita masing-masing. Itulah bahaya mispersepsi. Jadi bisa berdampak pada diri kita, juga bisa berdampak pada orang lain. Mudah-mudahan kita majelis yang meskipun sedikit jumlahnya ini, tapi dari yang sedikit inilah kalau kita misalnya diberi hidayah Allah, diberi ilmu Allah untuk menjalankan yang baik-baik, yang terbaik, tuntunan sesuai dengan tuntunan Allah, akan mengantarkan kita menjadi amal yang soleh, mengantarkan kita untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, nanti tak belajar dulu kalau ingin ngaji lagi, ingin menyampaikan lagi. Kiranya apabila ada yang kurang berkenan, sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang benar, yang itu mungkin datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih.